Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari kelas TIP akan menjelaskan sedikit tentang manajemen routing. Oke, router ketiga ialah berada di koneksi layer 3 kalau kita ambil dari layer OSI atau TCP/IP. Nah, root sendiri itu artinya adalah koneksi antar network atau jaringan yang satu dengan yang network yang lain. Jadi root ini berfungsi untuk mengarahkan satu network ke network yang lain dengan melalui jalur tertentu. Nah, koneksi antar jaringan berarti subnet IP yang berbeda hanya bisa terjadi dengan bantuan router. Jadi semisal kita mau mengkoneksikan subnet IP yang berbeda dengan keduanya, maka kita harus membutuhkan sesuatu berupa router untuk penghubungannya. Oke. Kemudian ada konsep routing. Routing sendiri kita punya beberapa konsep. Yang pertama ada destination atau tujuan, di mana ini berisi IP network yang ingin dicapai. Contoh 192.168.1.2 itu merupakan destination. Nah, gateway ini merupakan pintu keluar sebagai IP transit untuk mencapai tujuan. Jadi dari PC pengguna, kalau kita mau ke gateway router, kita harus ke input gateway-nya, entah itu secara manual atau secara otomatis di-detect. Misal kalau gateway 192.168.1.254 atau .2.254 tergantung routernya kita set bagaimana. Nah, gateway ini secara default harus satu subnet yang sama dengan subnet yang telah ada pada router. Jadi subnetnya dari PC juga sama router harus sama supaya bisa terhubung dan bisa datanya bisa dialurkan ke router yang lain. Nah, routing ini dilakukan dua arah. Jadi dari sisi penerima dan sisi pemberi. Keduanya harus memiliki subnet yang pasti siapa yang menerima, siapa yang memberi. Nah, setiap IP hanya bisa berbicara dengan IP dalam satu subnet yang sama kalau tidak ada gateway. Jadi misal di beberapa PC kita punya hubungkan dengan router. Nah, router ini harus mempunyai gateway yang sama dengan semua PC-PC-nya. Jadi semua PC gateway-nya harus sama yaitu ke router demi bisa menghubungkan IP yang berbeda dalam satu gateway. Nah, routing ini punya keunggulan. Nah, keunggulan router ini ada ya, itu memungkinkan kita melakukan pemantauan dan pengelolaan jaringan yang lebih baik. Jadi kita tahu ini data dari jaringan yang mana, dari PC mana, lalu menuju ke PC mana, dari IP mana ke IP mana. Yang kedua lebih aman karena kita kan tahu package itu dari mana ke mana. Otomatis jika ada seseorang untuk mau memberikan virus, kita tahu ini berasal dari mana dan ditulis oleh siapa. Nah, juga kita bisa diuntungkan dengan firewall filtering yang lebih mudah karena kita tahu siapa saja yang mengakses. Lalu traffic broadcast atau virus hanya terkonsentrasi di local network segment yang sama. Jadi kalau ada virus tersebar, ya udah di segmen itu aja, di sekitar router itu aja. Dia nggak akan berpindah ke yang lain. Nah, untuk network skala besar, routing bisa diimplementasikan menggunakan Dynamic Routing Protocol. Ada banyak, ada RIP, OSPF, ada BGP, bisa dipilih tergantung case-nya, teman-teman. Nah, ini ada jenis routing di MikroTik. Bisa kita lihat ini ada DAC, statusnya D itu berarti dynamic, A berarti aktif, C berarti connected. Jadi ini routingnya dari dynamic, lalu dia sedang dalam status aktif dan juga terhubung. Nah, DST address ini itu distance address, artinya tujuannya itu 192.168.98.0/24 ya. Ini dari sebuah 24 pakai Ethernet one reachable. Jadi dia pakai Ethernet, kabel Ethernet. Ya, ada banyak, ada D untuk dynamic, S untuk statis. Jadi ini ada bisa D, bisa S. Lalu A ini ada aktif, lalu ini ada connected. Nanti atau bisa OSPF pakai BGP. Nah, untuk distance ini ya yang ada di sini itu jarak atau melambangkan cost untuk menuju suatu tujuan. Semakin kecil distance-nya maka routing tersebut akan mendapat prioritas lebih tinggi. Nah, ini yang ada di distance, ini distance address. Kita bisa tahu di sini. Oke, lanjut ke static routing di MikroTik. Jadi di MikroTik kalau kita mau mengatur routing secara manual, kita pakai static routing. Nah, ini destination address ada di sini, network IP tujuan berupa single IP atau network, kemudian gateway-nya hop atau router selanjutnya yang harus dituju. Jadi dari PC ke router mana itu kita pakai gateway. Gateway selalu merupakan single IP. Nah, ini untuk scope digunakan dalam pencarian next hop atau jalan keluar selanjutnya. Misal dari router 1 ke router 2, habis itu kemana? Ke router 3. Nah, nilai default scope adalah 10 untuk melambangkan connected route atau interface enable. Nah, ada 20 untuk melambangkan OSPF, RIP, MMI, ada 30 untuk static route seperti yang di sini, ada 40 BGP, ada 200 untuk connected route. Nah, di routing kita punya beberapa parameter dasar. Yang pertama ada destination yang sudah dijelaskan tadi, lalu ada gateway, lalu ada gateway interface. Ini digunakan apabila IP gateway tidak diketahui dan bersifat dinamik. Nah,
preference source atau source IP address dari paket yang akan meninggalkan router. Jadi IP ini berasal dari mana? Itu termasuk preference source. Distance itu beban untuk kalkulasi pemulihan routing. Jadi misal kirim paket dari PC ini ke PC ini melalui router itu berapa jauhnya, nanti berapa bebannya di situ. Oke, setelah itu ada default gateway, kasus di mana semua tujuan akan dialihkan ke gateway tentu. Semua tujuan atau destination address 0.0.0.0 sub 0. Nah, hal ini dilakukan bila jalur keluar dari satu router hanya melalui satu IP. Juga digunakan untuk last choice atau pilihan terakhir dalam sebuah table routing. Berikutnya kita akan beralih ke praktek di Cisco Packet Tracer. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky. Jadi di sini saya akan sedikit mempraktekkan tentang router statik. Yang pertama kita siapkan dulu 4 PC, masing-masing 2 dengan satu switch. Kita switchnya pakai switch yang ini, yang PT switch. Lalu untuk routernya juga kita pakai yang PT router atau bisa pakai PTN. Nah, setelah itu PC 1 dan PC 2 dihubungkan ke switch, lalu dihubungkan ke router. Sama dengan ini, semuanya kita langsung pakai automatically choose connection type. Nah, di PC 1 untuk konfigurasinya di IP seperti ini, seperti biasa 192.168.1.1 pakai gateway-nya 254. Untuk PC 2 IPv4 address-nya pakai titik 2 sama dengan gateway-nya. Lalu di switch-nya kosong, kita kosongi, tidak perlu diberi konfigurasi apapun. Lalu untuk ini PC 3 IP konfigurasinya pakai 2.3 karena ini di switch 2. Lalu untuk gateway-nya karena ini di switch 2 kita pakai 2.254. Yang ini juga sama, hanya saja yang membedakan ialah IPv4-nya. Nah, untuk di router ini, router pertama yang hubungan PC 1 dan PC 2 di fast Ethernet ini untuk mengatur IPv gateway-nya dari 2 ini. Nah, lalu untuk serial ini untuk mengatur IPv address keluaran dari switch-nya. Nah, untuk yang router 3 kita pakai IPv address ini dari gateway PC 3 dan PC 4. Nah, serialnya kita pakai, karena ini menghubung ke switch 2 kita pakai titik 2. Nah, untuk statik ini pakai ini. Ini juga kita teruskan dari sini, maka akan menuju ke router berikutnya. Oke, pertama kita cek dulu koneksinya. Lalu command prompt. Kita coba menghubungkan dari PC 2 ke PC 1. Nah, dan ini sudah terhubung. Kita coba hubungan ke PC 3. Nah, sudah terhubung. Ini request timeout karena yang pertama harus mencari ARP dari PC 3 dulu, kemudian melakukan handshake. Kita coba case pertama. Kita pakai simulation. Show all non-edit filters. Kita pakai yang ICMP. Kita coba kirim dari PC 1 ke PC 3. Oke.
Oke, berhasil terhubung ya. Lalu akan kembali membalasnya. Oke, sudah berhasil ya paket kembali ke PC1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.